Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Ustazah harap semua dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang tema 1 subtema 4, yaitu pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Selain manusia dan hewan, tanaman juga termasuk makhluk hidup. Tanaman juga mengalami pertumbuhan. Tanaman pun memiliki daur hidup dan cara yang berbeda dalam perkembangbiakan. Tanaman mempunyai dua cara dalam perkembangbiakannya, yaitu dengan cara perkembangbiakan buatan dan perkembangbiakan alami. Perkembangbiakan secara buatan adalah cara perkembangbiakan tanaman dengan bantuan manusia, contohnya mencangkok, setek, dan lain-lain. Sedangkan perkembangbiakan alami tanaman dapat dilakukan dengan biji atau tunas. Perkembangbiakan yang pertama yaitu dengan biji. Biji merupakan bagian penting dari tumbuhan. Biji yang ditanam akan tumbuh menjadi tunas. Pemberian pupuk serta air yang cukup akan mendukung pertumbuhan tunas. Selain itu, tunas juga memerlukan sinar matahari supaya tunas bisa tumbuh menjadi tumbuhan yang segar. Yang kedua yaitu perkembangbiakan tanaman dengan tunas. Tunas adalah kuncup yang tumbuh pada ujung batang. Tumbuhan dikatakan berkembang biak dengan tunas apabila tunas dari tumbuhan induk tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adalah bambu dan pisang. Yang ketiga yaitu perkembangbiakan tanaman menggunakan stek batang. Stek adalah metode berbanyakan tanaman dengan menggunakan potongan tubuh tanaman. Bagian yang digunakan dalam stek pada umumnya adalah batang tumbuhan. Beberapa tanaman yang biasanya dibudidayakan dengan stek adalah ketela pohon atau singkong, bunga mawar, dan tebu. Nah, anak-anak, itu tadi merupakan beberapa cara perkembangbiakan tumbuhan. Kita dapat mengetahui cara-cara perkembangbiakan tumbuhan dengan cara membaca bacaan yang ada pada buku atau media internet. Nah, ketika dalam suatu bacaan selalu terdapat ide pokok. Ide pokok itu adalah pikiran utama dari sebuah paragraf. Ide pokok terdapat dalam kalimat utama. Dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Untuk menemukan ide pokok suatu paragraf, kita harus membaca keseluruhan teks bacaan dengan seksama. Selain untuk menemukan ide pokok, ketika kita ingin menemukan informasi dalam suatu bacaan, kita harus membaca bacaan terlebih dahulu. Nah, ketika kita membaca, kita bisa melakukan dengan cara membaca nyaring. Membaca nyaring adalah kegiatan membaca dengan menyuarakan tulisan yang dibacanya. Membaca nyaring harus dengan diucapkan dan diintonasikan yang tepat agar pendengar dan pembaca dapat menangkap informasi yang disampaikan. Teks bacaan yang dibacakan dengan membaca nyaring antara lain puisi, berita, pengumuman, cerita, dan informasi. Manusia sebagai makhluk hidup tidak bisa hidup sendiri. Manusia yang satu dengan yang lainnya selalu saling membutuhkan. Untuk itulah kerjasama antar manusia sangat diperlukan. Kerjasama adalah melakukan tindakan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Selain itu, kerjasama juga memiliki beberapa manfaat, antara lain 1. Pekerjaan yang berat menjadi lebih ringan. 2. Pekerjaan akan lebih cepat selesai. 3. Hasil pekerjaan akan memuaskan. Dan yang terakhir yaitu tercipta rasa kebersamaan. Oleh karena itu, kerjasama antar manusia sangat diperlukan. Kerjasama dapat dilakukan di mana saja. Bisa dilakukan di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Dengan terlaksananya kegiatan kerjasama,
maka akan terciptanya rasa kebersamaan, rasa hormat menghormati, rasa tolong menolong, dan yang lainnya. Contoh kegiatan kerjasama di lingkungan sekolah yang bisa dilakukan yaitu merawat tanaman yang ada di lingkungan sekolah dengan teman-teman. Sedangkan contoh kerjasama di lingkungan rumah yaitu bekerja sama dalam membersihkan rumah. Tumbuhan bisa kita manfaatkan untuk dijadikan sebuah karya kolase. Kolase adalah sebuah karya seni rupa dua dimensi yang dapat dibuat dari berbagai bahan, seperti biji dan daun. Bahan-bahan tersebut kemudian ditempelkan pada permukaan gambar yang telah dibuat sebelumnya. Selain tumbuhan, bagian dari hewan juga bisa kita manfaatkan untuk dijadikan sebuah karya mozaik. Mozaik adalah karya seni tempel mengkombinasikan susunan kepingan bahan dibentuk sesuai keinginan, seperti kepingan bahan kertas, kulit telur, dan yang lain-lainnya. Pembagian merupakan salah satu operasi hitung dalam matematika. Pembagian disebut juga dengan pengurangan berulang sampai habis. Anak-anak, pembagian adalah pengurangan yang dilakukan secara berulang sampai habis. Contohnya 20 dibagi 5. Tadi pembagian adalah pengurangan yang dilakukan secara berulang sampai habis.
Karena di sini bilangan yang akan dibagi sebesar 20 dan dibagi dengan angka 5. Berarti kita nanti menguranginya dengan bilangan 5. Kita hitung ya, 20 dikurangi 5. 20 dikurangi 5 hasilnya berapa anak-anak? Ya, pintar sekali, hasilnya adalah 15. 15 sudah habis apa belum? Belum ya. 15 kita kurangi lagi 5. 15 dikurangi 5 hasilnya adalah 10. 10 belum juga habis anak-anak. 10 kita kurangi lagi 5. 10 dikurangi 5 hasilnya adalah 5. Nah, 5 belum juga habis. Kita kurangi lagi 5. 5 dikurangi 5 hasilnya berapa anak-anak? 0 atau habis ya. Nah, ketika hasilnya sudah habis atau sudah 0, itu berarti sudah ketemu hasilnya. Kita hitung di sini 20 ini kita kurangi 5 sebanyak berapa kali? Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4. Berarti 20 dibagi 5 hasilnya tadi adalah 4. Kita ke contoh yang lebih besar. Contohnya 100 dibagi 20 sama dengan titik-titik. Nah, kita hitung seperti cara yang di atas ya. 100 dikurangi 20. Nah, 100 dikurangi 20 hasilnya adalah 80. Sekarang kita hitung lagi. 80 dikurangi 20 lagi. Berapa anak-anak? Ya, pintar sekali, 60. Nah, 60 belum habis ya anak-anak, kita kurangi lagi 20. 60 dikurangi 20 hasilnya adalah 40. 40 masih banyak ya anak-anak, kita kurangi lagi 20. 40 dikurangi 20 hasilnya adalah 20. Nah, ketika ini sudah mencapai 20, belum habis ini belum dinamakan habis, maka kita kurangi lagi 20. 20 dikurangi 20 hasilnya adalah 0. Nah, ketika hasilnya sudah 0 atau sudah habis, maka ini akan ketemu hasilnya. Sekarang kita hitung 100 tadi dikurangi 20 sebanyak berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5. Sebanyak 5 kali. Berarti 100 dibagi 20 sama dengan 5. Nah, itu tadi merupakan cara menghitung pembagian. Sekarang misal contohnya gini. Siva mempunyai roti sebanyak 20 potong. Siva mempunyai roti sebanyak 20 potong. Siva ingin membagikan rotinya kepada 2 adiknya. Berapa potong masing-masing adik Siva mendapatkan rotinya? Kita hitung seperti contoh yang di atas. Siva punya roti 20. 20 dikurangi 2. 20 dikurangi 2 hasilnya adalah 18. Nah, 18 dikurangi 2 lagi hasilnya adalah 16. 16 dikurangi 2 lagi hasilnya adalah 14. 14 kita kurangi lagi 2 anak-anak. 14 dikurangi 2 berapa jawabannya? Iya, betul sekali, 12. Sekarang kita kurangi lagi. 12 dikurangi 2 hasilnya berapa anak-anak? Iya, pintar sekali, 10. Sekarang 10 kita kurangi lagi 2. 10 dikurangi 2 hasilnya adalah 8. 8 kita kurangi lagi 2 hasilnya adalah 6. 6 kita kurangi lagi 2.
6 dikurangi 2 hasilnya 4. 4 kita kurangi lagi 2. 4 dikurangi 2 hasilnya adalah 2. 2 belum dikatakan habis ya anak-anak. Kita kurangi terus sampai hasilnya 0. 2 dikurangi 2 hasilnya 0. Nah, ketika sudah ketemu hasilnya 0, kita tinggal menghitung tadi 20-nya dikurangi sebanyak berapa kali. Kita hitung ya anak-anak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 20 tadi dikurangi 2 sebanyak 10 kali. Berarti jawaban dari 20 dibagi 2. Berapa hasilnya anak-anak? 10. Nah, kira-kira berapa potong nanti yang didapatkan oleh masing-masing adiknya Siva? Yaitu 10 potong roti. Nah, anak-anak, itu tadi merupakan cara menghitung pembagian. Nah, oke anak-anak, itu tadi pembelajaran kita di subtema 4. Berkreasilah sekreatif mungkin dalam membuat karya. Oke, jangan lupa jaga kesehatan, tetap mematuhi protokol kesehatan pemerintah. Cukup sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.